وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان, sebagai seorang manusia dalam menjalani kehidupan ini, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam, manusia, memiliki kekhilafan dan kesilapan. Karena ini adalah hal yang memang bisa saja terjadi pada setiap anak Adam. Maka ketika seorang manusia tergelincir melakukan kesalahan dan dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan itu, kata Nabi, adalah orang yang bertaubat. Bertaubat dari kesalahan dan dosa yang telah dia perbuat. Maka apabila seseorang bertaubat seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, dan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jika seandainya taubat yang dia lakukan itu memenuhi syarat dan kriteria, menjadi taubat yang disebut oleh Allah sebagai taubatan nasuha, maka kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, asa rabbuhu an yukaffira ankum, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Apabila seseorang yang telah melakukan kesalahan dan dosa, lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Azza wa Jalla akan menutup kesalahannya tersebut. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jika seandainya Allah telah tutupi kesalahan dan dosanya itu, ketika dia bertaubat dengan catatan jika taubatnya adalah taubatan nasuha, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka ikhwatal iman, syarat-syarat yang akan mengantarkan orang yang berdosa dan bersalah ketika dia bertaubat menjadi taubatan nasuha dijelaskan oleh para ulama, di mana ketika dia bertaubat dari kesalahan dan dosa tersebut, mestilah dia meninggalkan dosa itu.
Bagaimanapun taubat yang dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak meninggalkannya, ketika mungkin dia masih mengulanginya, maka tidak mungkin dia akan menggapai yang dinamakan dan disebut dengan taubatan nasuha ini. Syarat yang pertama, tinggalkan. Lalu syarat yang kedua, yaitu hendaklah dia menyesali atas ketergelincirannya, di mana dia telah melakukan kesalahan dan dosa. Maka dia menyesali apa yang telah terjadi. Lalu yang ketiga, ikhwatul iman, apabila seseorang bertaubat dan ingin menjadi taubatnya itu taubatan nasuha, maka hendaklah dia al-azmu ala alla ya'ud. Hendaklah dia berazam, bertekad di dalam dirinya untuk tidak mengulanginya lagi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya ketiga syarat ini menjadi syarat mutlak jika seseorang ingin bertaubat dan taubatnya itu menjadi taubatan nasuha yang ingin Allah Subhanahu wa taala tutup dosanya yang telah dia lakukan ini. Maka ini dikatakan oleh para ulama, apabila kesalahan dan dosa yang dia bertaubat darinya itu adalah kesalahan dan dosa antara dia dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan apabila kesalahan yang dia ingin bertaubat darinya adalah kesalahan yang terkait dengan hak manusia, maka para ulama mengatakan ada tambahan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang tersebut atau meminta kerelaan dari orang yang dia telah zalimi haknya. Maka inilah ikhwatul iman, ketentuan dan syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama agar taubat yang dilakukan oleh seseorang terhitung sebagai taubatan nasuha yang berefek kesalahan dan dosanya itu akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala uraikan di dalam ayat yang kita bacakan tadi dari surat At-Tahrim. Namun ikhwatul iman, kembali dari sisi kelemahan manusia, dia melakukan kesalahan tergelincir, menjadi seseorang yang dikatakan oleh Nabi SAW khata, orang yang melakukan kesalahan. Lalu kemudian ada keinginan dia untuk bertaubat, sehingga ketika dia ingin bertaubat dan dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, seringkali kelemahan manusia kembali menghambat dia untuk menunaikan syarat-syarat sebagaimana yang telah diuraikan oleh para ulama, sehingga taubatnya itu terhitung menjadi taubatan nasuha. Dengan kata lain ikhwatul iman, kadangkala dalam kehidupan manusia, bahkan kita sering merasakan dalam kehidupan kita, betapa kita kadang-kadang setelah melakukan kesalahan dan dosa, Allah ingatkan kita, terutama ketika Allah berikan teguran kepada kita atas kesalahan dan dosa itu, kemudian kita menyesalinya. Kita bawa diri kita untuk bertaubat kepada Allah, bermunajat memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kelemahan kita kembali terulang. Kita tergelincir lagi. Seringkali seorang manusia menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Maka dari setiap kehidupan seorang manusia, ikhwatal iman, ada hal-hal yang kita melakukan ketergelinciran dan dosa. Ada di antara manusia itu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesadaran padanya, sehingga dia terus tenggelam dalam kesalahan dan dosa tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan teguran. Muncul rasa keinginan, kesadaran, sehingga dia ingin bertaubat. Walaupun ikhwatal iman, dia menyadari syarat-syarat yang harus dia penuhi di dalam taubat tersebut,
dan dia berusaha untuk menjalankannya. Namun kembali tersandung dengan sisi lemahnya kita sebagai manusia ini. Dan itulah terus yang berputar di kehidupan kita, ikhwatul iman. Sehingga kesalahan, bahkan kesalahan yang sama terulang dan terulang kembali. Makanya ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Inilah kita manusia yang begitu sulit dan berat bagi kita untuk lepas dari ketergelinciran, kesalahan dan dosa tersebut. Baik kita sengaja ataupun tidak sengaja. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Makanya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kelemahan kita di dalam tergelincir melakukan dosa, kelemahan kita di dalam meraih taubat yang sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Inilah diri kita yang seolah-olah tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Maka sebagai hamba yang lemah, sebagai manusia yang dhaif, ikhwatal iman, tidak ada harapan terbesar kita selain ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun kadang-kadang kita sadar kita ingin bertaubat, tapi kembali kelemahan kita membuat kita lalai dari mewujudkan syarat-syarat taubat tersebut. Betapa sering kita pun menyadari ada hal-hal yang kita sadari itu adalah dosa, tapi karena suatu keadaan kemudian kita pun tergelincir lagi. Intinya ikhwatal iman, sangat sulit bagi kita untuk melepaskan sisi-sisi lemah dalam diri kita ini. Dan kalau kita jujur lihat di dalam hati kita, betapa banyak kesalahan-kesalahan dan dosa yang sampai hari ini masih melekat dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun kita berusaha, berupaya, bahkan kadang-kadang kita sadar ini adalah sebuah kesalahan, tapi kembali terulangi. Inilah bukti ikhwatul iman bahwasanya kita adalah manusia. Dalam kondisi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang menjadi keyakinan kita di dalam bab al-iman, nanti kita akan sampai pada pembahasan itu, di mana al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman itu bertambah dan ada kalanya iman itu berkurang. Terutama ikhwatul iman. Dan ini poin yang harus kita sadari. Dasar kita manusia yang melemah, dan keberadaan kita di masa di mana dikatakan oleh Nabi SAW, kita hidup di akhir zaman ini. Kita berhadapan dengan fitnah. Kembali kita tegaskan, kata-kata fitnah di dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, artinya adalah ujian. Apa kata Nabi SAW terkait dunia kita hari ini? Kata Nabi SAW, di akhir zaman fitnah itu akan selalu menerpa kita. Kaqita'il lailil muzlim, seperti datangnya malam. Beberapa saat ketika kita berkendaraan menuju masjid kita ini, dengan niat yang sudah kita tanamkan di dalam hati kita, lihat perjalanan kita, perputaran roda kendaraan kita diiringi oleh suasana yang tadinya terang benderang menuju kepada kegelapan. Sampailah terbenam matahari dan kita pun mendengarkan kumandang suara azan. Beberapa saat sebelum kita duduk saat ini. Setelah ini ikhwatal iman, dengan aktivitas kita sampai terakhir kita beraktivitas dan kita sampai ke tempat istirahat kita, kita tertidur. Dan ini aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Ketika mata kita terpejam beberapa saat dan kemudian kita pun terbangun dengan kokok ayam, kita segera bangkit, berwudu,
menunggu kumandang suara azan fajar, kita pun sholat. Hanya beberapa bait dari rangkaian zikir yang kita bacakan setelah sholat fajar, malam yang tadi menemani kita, kegelapan malam yang dari tadi menemani kita, bahkan membuai lelap tidur kita, hilang, digantikan oleh sinar sang surya di pagi hari. Begitulah kondisi kehidupan manusia di akhir zaman. Fitnah yang datang silih berganti, ujian demi ujian, dari sisi keluarga, dari sisi tetangga, dari sisi kerabat, dari sisi apapun. Kaqita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafir, kata Nabi SAW. Di akhir zaman itu, karena lekatnya fitnah, ujian pada kehidupan manusia, lihat apa yang terjadi. Yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafir. Pada pagi harinya seseorang mukmin, dia beriman, dia sebagai seorang mukmin, belum hilang cahaya pagi, hanya berganti beralih kepada cahaya siang. Bahkan dunia masih terang benderang sebelum datangnya gelapnya malam. Wa yumsi kafir. Pagi hari dia masih menjadi seorang mukmin, sore hari dia sudah menjadi orang yang kafir, kata Nabi SAW. Begitu cepatnya. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Begitu juga ada orang sebaliknya. Inilah kehidupan kita manusia, ikhwatal iman. Sisi lemah yang ada dalam kehidupan kita, mudahnya kita tergelincir, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka tidak ada harapan terbesar yang kita tanamkan. Harapan dan sandaran kita terbesar bukan dengan diri kita, tapi harapan yang terbesar agar kita mendapatkan kebaikan di akhir hidup kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, hanyalah ampunan Allah Azza wa Jalla, hanyalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita bersandar kepada diri kita yang lemah, jelas lemah, terutama ketika kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan ini yang sudah kita rasakan. Renungkanlah hari-hari kita di belakang, dan apa yang akan terjadi di langkah kita ke depannya. Rutinitas kita, aktivitas kita, kita telah merasakan hari demi hari, berganti minggu, berganti bulan, bahkan tahun demi tahun. Kembali di kesalahan yang sama, di lubang yang sama, kita terjerumus kembali, kita terjatuh kembali. Bagaimanapun kadang-kadang ada air mata yang menyesalinya, ada keinginan kita untuk bangkit dan bertaubat, tapi kembali kelemahan kita menyapa diri kita. Makanya ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, di antara sandaran terbesar kita, harapan kita, adalah apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita fahami dan kita kenal dengan sebutan asy-syafa'ah. Apa yang kita dengar dan kita baca dalam apa yang diistilahkan dengan syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu ikhwatal iman, kalau kita terjemahkan dengan ungkapan kita yang sederhana, yaitu seperti kemudahan, pertolongan, bantuan untuk apa yang kita butuhkan. Maka dengan kondisi kita seperti yang telah kita sebutkan tadi, ikhwatal iman, sementara harapan kita terbesar adalah ampunan Allah Azza wa Jalla, pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan satu pertolongan yang telah disediakan oleh Allah adalah apa yang dinamakan dengan syafaat. Di mana ikhwatal iman, Allah yang telah menciptakan kita,
Allah yang telah memberikan kehidupan ini kepada kita adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kondisi yang tadi kita sebutkan, Allah ciptakan kita. Allah berikan kepada kita petunjuk yang dibawa oleh seorang Rasul yang Allah utus, sehingga menjadi suri tauladan bagi kita untuk kita jadikan panutan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisanya kita melaksanakan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan garisan, batasan antara sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Tapi lihat apa yang kita lakukan. Dengan kelemahan kita cenderung kepada yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ditegur oleh Allah, muncul kesadaran, kita pun sadar sesaat, lalu kembali terulang. Inilah yang terjadi. Kadang-kadang kita ditegur oleh Allah, kita ingin bertaubat, namun kelemahan kita kembali menjadi penghambat dan penghalang untuk mewujudkan syarat-syarat taubat seperti yang tadi kita jelaskan. Sementara kita butuh kepada kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dengan pekasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala masih menyediakan apa yang dinamakan dengan syafaat. Masih ada harapan, pertolongan, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ikhwatal iman, poin dan tentang terkait harapan kepada kebaikan dan pertolongan Allah yang dinamakan dengan syafaat ini, maka dikatakan dalam pembahasan kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, buku yang kita jadikan sandaran dalam pembahasan kajian kita, bab-bab ringkas terkait masalah akidah. Pada pembahasan keutamaan tauhid, maka kita telah sampai pada poin yang kelima, di mana poin yang kelima dari keutamaan tauhid, anna syafa'ata la takunu illa li ahli tauhid. Di mana dikatakan ikhwatal iman bahwasanya yang namanya syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Bisyartain, dengan dua syarat. Maka syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah dan tidak akan diperuntukkan oleh Allah kecuali untuk orang-orang yang bertauhid. Inilah sebuah keutamaan daripada tauhid tersebut. Karena untuk mendapatkan syafaat Allah, ikhwatal iman, dan yang harus kita fahami dalam bab asy-syafa'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi syafa'atu jami'an." Hanya milik Allah. Ayat yang harus kita garis bawahi dalam pembahasan asy-syafa'ah. Apa kata Allah? Asy-syafa'ah itu hanya milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'an. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, jar dan majrur yang diletakkan di depan atau di awal jumlah, di awal kalimat, yufidut takhsis. Ini menunjukkan pengkhususan. Makanya kalau kita lihat dan baca terjemahan daripada ayat ini, di mana dikatakan walillahi syafa'atu jami'an, sesungguhnya urutannya, kalau dalam ungkapan biasa, maka urutannya akan sebenarnya asy-syafa'atu lillah. Ini dalam kaidah bahasa Arab ada mubtada, ada khabar. Maka taqdimul khabar, khabarnya dikedepankan
menjadi lillahi syafa'atu, maka ini yufidut takhsis, menunjukkan pengkhususan. Makanya terjemahan daripada ayat ini dikatakan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Syafaat itu milik Allah, wewenang Allah. Jadi ikhwatal iman, Allah yang memiliki syafaat semuanya. Maka hanya kepada Allah kita berharap dan kita bersandar memohon bantuan Allah, syafaat Allah ini atas apa yang ada pada diri kita. Dan syafaat itu ikhwatal iman hanya milik Allah. Hanya saja memang ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada sebahagian makhluknya untuk bisa memberikan syafaat. Tapi sesungguhnya syafaat bukan milik dia, bukan milik orang ini. Tapi sesungguhnya syafaat itu hanya milik Allah. Namun kemudian Allah izinkan kepada sebahagian hambanya. Nanti kita akan lihat dalil dan hadis terkait tentang masalah syafaat ini. Makanya ikhwatal iman, di antaranya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan orang tua yang diuji oleh Allah dengan wafatnya anak-anak mereka ketika masih kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak yang meninggal dunia ketika mereka masih kecil, syafi'an liwalidayhi, dia akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Nah, ikhwatal iman, di sini Allah Subhanahu wa taala memang menamakan anak ini, Allah jadikan dia memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi ikhwatal iman, jangan kita lepaskan dengan ayat utama, di mana sesungguhnya syafaat itu hanya milik Allah. Wewenang memberikan syafaat itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi Allah izinkan anak ini untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya atas izin Allah. Makanya ikhwatal iman, seperti yang disebutkan dalam pembahasan kitab Abwab Mukhtasarah, bahwasanya syafaat itu hanya berlaku diberikan oleh Allah kepada ahli tauhid dengan dua syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, iznullah lisyafi', izin Allah untuk yang memberikan syafaat. Nah, di antara orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, di antaranya adalah seorang anak untuk orang tuanya. Anak yang meninggal dunia ketika masih kecil, maka dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat kedua orang tuanya. Tapi ikhwatul iman, seperti yang kita katakan tadi, tetap walaupun Nabi mengatakan syafi'an, anak ini akan memberikan syafaat, tapi ini tidak lepas dari ayat utama yang menyatakan bahwasanya syafaat adalah milik Allah. Apa buktinya? Apa buktinya? Ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Dari syafaat itu berlaku ridallah lil masyfu'. Syarat yang kedua adalah ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Dan dua syarat ini tidak bisa dilepaskan. Kenapa saya katakan syarat yang kedua ini adalah bukti bahwasanya syafaat itu sesungguhnya milik Allah? Hanya saja Allah izinkan anak yang meninggal dunia ketika masih kecil untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Buktinya adalah syarat yang kedua, yaitu dia bisa memberikan syafaat buat kedua orang tuanya dengan catatan bila Allah ridho orang tuanya mendapatkan syafaat. Itulah syarat yang kedua. Kalau seandainya artinya bukan izin Allah yang Allah berikan kepada anak ini untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya,
maka tidak perlu syarat yang kedua ini, karena syafaat itu milik dia. Makanya kita katakan berlakunya di mana Allah izinkan dia memberikan syafaat itu tidak lepas dari konteks ayat yang pertama, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah. Makanya walaupun dia diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, tapi tengok dulu, lihat dulu, apakah Allah ridho orang tuanya diberikan syafaat. Makanya ikhwatal iman, syarat ini tidaklah terjadi dan tidaklah berlaku kecuali kepada orang yang bertauhid. Karena hanya orang yang bertauhid yang akan mendapatkan kebaikan daripada syafaat tersebut. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ulama ketika membahas dan mengupas tentang masalah syafaat ini, maka masalah syafaat ini ajma'a ahlus sunnati ala thubutis syafa'ah fil akhirah. Konsensus ahlus sunnah, tidak ada khilaf di kalangan ahlus sunnah tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Ijma' ahlus sunnah. Lalu kemudian ikhwatal iman, wa tashmulu ala naw'aini. Para ulama mengatakan syafaat itu ada dalam dua macam. Ada yang dinamakan dengan syafa'ah musbattah, ada yang dinamakan dengan syafa'ah manfiyah. Syafa'ah musbattah adalah syafaat untuk menetapkan, dan ada syafa'ah manfiyah untuk menghapuskan, untuk menafikan. Di antara syafa'ah al-musbattah ikhwatal iman, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, di ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali hanya orang-orang yang Allah izinkan. Nah, salah satunya nanti akan kita uraikan lagi. Salah satunya siapa yang Allah izinkan? Anak yang meninggal dunia sebelum balik. Allah izinkan. Apa kata Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita sebut dengan ayat kursi. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa biizni. Dengan izin Allah seseorang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian ikhwatal iman, dalam surat Al-Anbiya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Ayat di surah Al-Baqarah di sana menyebutkan dan menyinggung syarat yang pertama, yaitu izin Allah. Ayat di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzil." Pada hari ini kata Allah, yaitu hari kiamat, la tanfa' Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Orang-orang yang Allah izinkan tadi untuk memberikan syafaat, maka mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali untuk orang yang Allah ridhoi syafaat itu untuknya. Makanya di sini ikhwatal iman, ayat di surat Al-Anbiya ini menyinggung syarat yang kedua, yaitu ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Dalam surat yang lain, yaitu di surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Dalam surat Taha
Allah menyinggung kedua syarat ini. Apa kata Allah? Pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Liman adzina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. Dan Allah ridhoi. Disebut oleh Allah izin dan ridha. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, maka inilah dalil-dalil, dan masih ada dalil-dalil yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan syarat yang kita sebutkan ini. Kemudian ikhwatal iman, para ulama juga mengupas terkait masalah syafaat, bahwasanya syafaat al-muthbattah, syafaat yang ditetapkan itu ada berbagai macam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya ikhwatal iman, ada syafaatul malaikah wan nabiyyin wal mu'minin. Ada syafaat malaikat, syafaat para nabi, dan syafaat kaum mukminin. Diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi di antaranya ikhwatal iman kita menyebutkan salah satunya anak yang meninggal dunia sebelum baliknya. Ini diizinkan oleh Allah. Nah, ini tercakup ikhwatal iman secara umum dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, kata Nabi, Allah berfirman. Ini hadis qudsi yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Syafa'atil malaikah. Para malaikat memberikan syafaat. Artinya diizinkan oleh Allah malaikat memberikan syafaat. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa syafa'an nabiyyun. Begitu juga para nabi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa syafa'al mu'minun. Dan ada juga orang-orang mukmin yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk memberikan syafaat. Tidak lepas dengan syarat yang tadi telah kita uraikan. Maka ikhwatal iman, Allah mengizinkan malaikat, Allah mengizinkan para nabi. Inilah yang masuk pada apa yang sering kita dengar dalam ungkapan masyarakat kita. Kita berharap Nabi SAW memberikan syafaat. Kenapa? Karena Nabi termasuk dari kalangan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Nah, ikhwatal iman, dari apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Sahih Muslim ini, bahwasanya malaikat memberikan syafaat. Permasalahannya sekarang adalah ikhwatal iman, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat malaikat tersebut? Bagaimana malaikat akan memberikan syafaat untuk kita? Si fulan misalnya. Bagaimana malaikat itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita? Tahu dari mana malaikat, kenal di mana malaikat dengan kita, sehingga kemudian di hari akhirat ketika Allah izinkan malaikat memberikan syafaat, malaikat akan berikan itu untuk kita. Hadis ini menjelaskan Allah izinkan kepada malaikat. Cuman permasalahannya bagaimana syafaat malaikat itu bisa tertuju kepada kita. Ikhwatal iman, apa yang kita lakukan saat ini sesungguhnya adalah bagian menumbuhkan harapan agar syafaat malaikat itu sampai ke kita. Kenapa kita katakan begitu? Lihat kepada hadis Nabi SAW tentang keutamaan duduk di majlis ilmu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, famastama'a qaumun fi baitin min buyutillah
Tidaklah sekelompok manusia mukmin berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid. Apa yang mereka lakukan dalam perkumpulan itu? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran yang mereka baca itu. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan untuk mereka sakinah, dan Allah akan curahkan untuk mereka rahmah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Lalu kemudian ikhwatal iman, apa kata Nabi? Wa dzakarallahu fi man indah. Ketika orang-orang duduk di majlis ilmu, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, di masjid, di majlis ilmu, maka Allah akan sebut nama mereka satu persatu. Akan diperkenalkan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu kepada makhluk yang ada di sisi Allah, yaitu malaikatul muqarrabun, para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di situ malaikat akan mengenali orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Maka dengan harapan ikhwatal iman, semoga orang-orang yang duduk di majlis ilmu yang dikenali oleh malaikat itu menjadi jalan untuk dia tertujunya syafaat dari malaikat. Ini salah satu apa yang diuraikan oleh para ulama ikhwatal iman terkait dengan keutamaan hadir di majlis ilmu. Nah, ternyata malaikat-malaikat ini kelak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lalu kemudian Nabi, apa salah satu upaya langkah kita agar kita ketika Allah izinkan Nabi memberikan syafaat dan syafaat Nabi itu terhantar kepada kita? Di antaranya disebutkan ikhwatul iman, dan ini ma'ruf dan kita selalu mendengarkannya. Ustadz-ustadz kita menguraikannya, di antaranya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Terutama ikhwatal iman di hari Jumat. Ada hadis yang menganjurkan tentang hendaknya seseorang memperbanyak salawat di hari Jumat. Nah, kemudian adanya orang-orang yang beriman. Nah, di antara orang-orang yang beriman yang disebutkan ikhwatal iman, Nabi SAW uraikan masih di hadis yang sama. Apa kata Nabi? Wa syafa'a al-mu'minun, yaitu syafaat orang-orang yang beriman. Walam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidaklah tinggal kecuali adalah orang-orang yang saling mengasihi di antara kaum mukminin. Fayaqbidu qabadatan minan nar. Ya, maka kemudian ikhwatal iman diambillah segenggam dari neraka. Fayakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qad adu humama. Ya, sampai akhirnya ketika diberikan syafaat itu ikhwatal iman, diberikanlah kepada orang-orang tersebut sehingga mereka dikeluarkan. Fayakhruju minha qauma, maka keluarlah dengan syafaat itu, karena syafaat itu dikeluarkan orang-orang yang tadinya mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail. Lalu mereka dikeluarkan, ikhwatal iman. Ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan mereka dari api neraka setelah Allah izinkan kepada malaikat, kepada nabi, kepada kaum mukminin untuk memberikan syafaat. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW juga menceritakan bagaimana seorang mukmin ini memberikan syafaat kepada apa yang tadi disebutkan di hadis yang pertama, yang mereka punya hubungan, mereka saling mengenal dan mereka saling mengasihi. Arhamur rahimin. Bagaimana sifatnya disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, orang-orang ketika mereka wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, ketika adanya orang-orang yang telah Allah selamatkan dari api neraka, lalu kemudian yaqulun, mereka berkata, Rabbana, ya Allah, ikhwanana. Mereka melihat masih ada saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang mereka saling menyayangi.
Mereka mengatakan, ya Rabbana ikhwanana, ya Allah itu saudara kami. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Inilah saudara-saudara kami yang dulu kami sama-sama salat. Inilah saudara-saudara kami yang dahulu kami sama-sama puasa. Lalu kemudian wa ya'maluna ma'ana. Dan inilah orang-orang yang mereka beraktivitas bersama kami. Fayaqulullahu ta'ala. Lalu Allah katakan kepada orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan dari azab ini. Tapi mereka masih melihat saudara-saudara teman-temannya diazab oleh Allah. Lalu kata Allah, idhabu. Cobalah lihat kata Allah. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Lihat. Ada enggak teman-teman kalian itu yang sedang diazab di dalam api neraka itu, mereka masih memiliki iman walaupun sebesar dinar, uang logam, uang emas. Walaupun sebesar dinar, fa akhrijuhu, keluarkan dia. Maka inilah ikhwatal iman, salah satu keutamaan persahabatan sesama mukmin. Di mana pada hari akhirat orang-orang mukmin akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan ikhwatal iman, pertemuan kita, perkenalan kita, terutama di majlis yang mulia ini adalah langkah untuk merajut hati kita, sehingga kelak ketika di antara kita mungkin Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat, lalu dia mengenali, oh ini orang yang duduk dulu bersamanya di sebelahnya di majlis ilmu. Maka saudara kita ini akan memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah. Namun ikhwatal iman, sekali lagi jangan lupakan, ada dua syarat: izin Allah kepada yang memberikan syafaat dan ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Dan itu tidak akan diridhoi oleh Allah kecuali hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.